Puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk sore hari ini. Kita boleh ada di tempat ini di minggu terakhir di bulan Oktober. Ya, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan lagi. Thank you Bro Lucky bisa melayani di tempat ini. Ya, sangat terberkati dengan perjalanan kehidupan beliau. Saudara, hari ini saya beri judul firman Tuhan, perjumpaan di tengah pelarian. Namanya pelarian itu sangat meletihkan. Namanya pelarian itu sangat tidak nyaman dan tidak tenang. Tapi orang yang udah biasa hidup di dalam pelarian akan terbius oleh kenyamanan. Nanti kita akan lihat. Ya. Hari ini kita akan bahas satu tokoh firman Tuhan. Bahkan mungkin bukan satu, tapi ada 3 tokoh di dalam satu kitab, yaitu kitab Filemon. Ada tahu di Alkitab ada kitab Filemon? Ya. Ini adalah kitab di mana cuman ada satu pasal yang terdiri dari 25 ayat. Kita lihat sama-sama ya. Sebelumnya kita mau baca sama-sama, kalau yang bawa Alkitab boleh dibuka. Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Saya bacakan yang ganjil, nanti kita sama-sama saudara, kita baca yang genap terus sampai ayat yang ke-25. Filemon 1 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius, saudara kita. Kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita. Dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu, tentang kepada semua orang kudus, dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memberitakan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu, untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan.
hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Aduh, iya teh carita naon ya. Jadi gini saudara, kitab Filemon ini kitab yang sangat unik. Karena kitab Filemon ini ditulis oleh Paulus, ditujukan untuk satu orang yang bernama Filemon. Tapi yang dibicarakan dalam kitab itu adalah namanya Onesimus. Jadi di slide saya tulis, di dalam perikop yang kita baca tadi 1-25, ada 3 tokoh, yaitu Filemon sebagai penerima surat, Onesimus sebagai objek pembicaraan yang diomongin, dan Paulus sebagai penulis surat. Kita akan lihat satu persatu tokoh-tokoh ini. Yang pertama adalah tokoh Filemon. Saudara, siapa sih Filemon? Filemon ini adalah seorang percaya yang percaya kepada Yesus melalui pelayanan dari Paulus. Dia menjadi salah satu aktivis gereja di Kolose. Rumahnya dipakai untuk menampung hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara seiman yang pergi dari kotanya menuju di Kolose, ditampung sama dia. Itu Filemon. Secara ekonomi dia cukup berada, ya. Rumahnya dipakai menjadi tempat ibadah. Tadi di perikop pertama kita baca salam juga untuk jemaat gitu ya, jemaat Kristus yang ada di rumahmu. Rumahnya dipakai buat ibadah dan dia memiliki seorang budak yang namanya Onesimus. Jadi di zaman itu konsep budak adalah gini, seseorang yang dibeli ditebus dengan harga tertentu menjadi milik majikannya, dia tidak digaji. Dia harus mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Dia tidak boleh berontak, dia tidak boleh meninggalkan tuannya tanpa seizin tuannya. Dia nggak boleh itu mudik ke kampung halamannya, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi Filemon ini dia punya budak yang bernama Onesimus. Ya, Filemon adalah buah pelayanan Paulus, orang percaya, ekonominya berada, rumahnya menjadi tempat singgah dan ibadah. Dia memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Kita berhenti dulu di sini. Ada sebuah perenungan buat kita. Filemon adalah seorang yang Tuhan berkati secara materi. Dan dia gunakan berkat materi itu. Dia kelola berkat materi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk membawa orang-orang mengenal Tuhan. Hari ini perenungan buat kita. Sudahkah berkat materi yang Bapak percayakan kepada kita untuk kita kelola itu dengan hormat akan Tuhan? Dengan takut akan Tuhan, atau kita pakai itu untuk kepuasan kita sendiri sembrono. Maksud dari hormat akan Tuhan menggunakan harta, kekayaan, materi dengan hormat kepada Tuhan tuh gini. Simpelnya gini, kalau hari ini Tuhan tanya, kemarin aku kasih kamu awal bulan 5 juta. 5 juta itu dipakai buat apa aja? Berani enggak kita breakdown itu sama Tuhan? 5 juta itu aku pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Berani enggak kita mempertanggungjawabkan setiap peser rupiah yang telah Tuhan percayakan bagi kita? Kalau kita masih ada, wah jigana anu iya mah kudu disumputkeun ka Tuhan. Nah, itu adalah sebuah kebodohan. Nyumputin sesuatu dari yang Maha Tahu itu sebuah kebodohan. Dan itu lebih lagi menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya peser rupiah yang kita takut untuk terbuka di hadapan Tuhan, itu adalah sesuatu yang kita kelola dengan tidak hormat sama Tuhan. Oke, jadi Filemon orang kaya, dia kelola hartanya dengan sangat takut akan Tuhan, dengan hormat kepada Tuhan. Next, tokoh berikutnya adalah Onesimus. Ya, tadi baca perikopnya juga belibet mungkin ya, ada nama-nama yang sulit gitu. Gak apa-apa. Onesimus, ini arti nama Onesimus ini adalah artinya gini, yang berguna. Jadi ada tafsiran yang menyatakan bahwa Onesimus ini adalah nama yang disematkan kepada seorang anak yang terlahir dari keluarga budak. Jadi kalau orang tuanya budak itu kastanya tuh muter di situ. Dan dia dikasih nama yang berguna. Di situ sangat mungkin
Sejak lahirnya dia memang sudah diproyeksikan untuk menjadi seorang budak. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika seseorang diproyeksikan menjadi seorang budak. Dia minder, rendah diri, dia tidak punya cita-cita dan harapan yang tinggi gitu ya. Ada pemberontakan di dalam hidupnya. Gitulah kira-kira. Onesimus dia bukan orang percaya, dia budak dan dibeli oleh Filemon. Tadi dikatakan, bagaimana Onesimus itu kabur mendatangkan kerugian bagi Filemon, itu apa sih? Sejarah menuliskan, teolog menuliskan bahwa Onesimus ini mencuri uang Filemon. Jadi si budak ini mencuri uang majikannya. Untuk apa dia mencuri uang majikannya? Dia mencuri uang majikannya untuk dia pergi ke Roma. Kenapa dia pergi ke Roma? Karena di Roma kota yang besar, jadi tepati kaciriken bahwa dia ini adalah budak dari Filemon. Bapak Ibu pernah ketemu sama orang Kuningan, orang Tasik, orang Ciamis, orang Cianjur, usik ge wawuh, gitu ya. Gerak juga pasti kenal, oh tahu itu anaknya ini, itu anaknya ini, itu anaknya ini. Gitulah kira-kira di Kolose. Jadi apalagi Filemon ini orang yang terkenal, jadi teladan bagi orang-orang percaya. Dia punya budak yang namanya Onesimus. Dan dia Onesimus ini mencuri uang, dia pengen pergi ke Roma karena dia udah gak tahan dengan perbudakan. Dia melakukan pelarian ke Roma. Apa yang terjadi? Ketika di Roma dia sedang melakukan pelarian, dia ketangkap sama polisi Roma. Dia dimasukkan ke penjara. Waktu dia dimasukkan ke penjara, oh my God, ternyata di dalam penjara ada guru rohaninya, majikannya. Namanya siapa? Paulus. Ini udah kayak drama Korea, saudara. Dia dimasukin ke penjara, ai pas ngalia ka dia, alah, teh Paulus lain. Paulus lihat, Onesimus nemenin saya di sini. Singkat cerita, kesetiaan pelayanan dari Paulus yang tidak henti-hentinya memberitakan Injil sekalipun di dalam penjara, itu membuat Filemon, itu membuat Onesimus berjumpa dengan Yesus dan Onesimus bertobat. Onesimus dalam pelariannya dia berjumpa dengan Paulus dan akhirnya bertobat. Perenungan buat setiap kita. Sebelum masuk ke sini ya. Lewat kisah Onesimus ini, dia lari dan taunya di sana ketemu sama guru rohani dari majikannya. Pertanyaannya gini, saudara sadarkah kita bahwa perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu ada maksud Tuhan di dalamnya? Amin. Perjumpaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu ada maksud Tuhan di dalamnya yang tentunya begitu indah bagi kita. Mari kita renungkan dua tokoh ini. Menurut Bapak Ibu, siapakah dari kedua tokoh ini yang sedang melarikan diri? Karena judul kita adalah perjumpaan di tengah pelarian. Siapa yang sedang melarikan diri dari dua tokoh ini? Siapa? Jawab dong. Onesimus. Bagaimana dengan Filemon? Filemon melarikan diri, Ko Yusuf? Oke, terima kasih. Ada jawaban dari sudut sebelah kiri saya. Menyatakan bahwa Filemon ada dalam pelarian diri. Dari sebelah kanan saya dengan kompak menyatakan Onesimus. Dan pada sore ini saya menyatakan bahwa dua-duanya ada dalam pelarian. Kenapa saya katakan Filemon ada dalam pelarian? Filemon ada dalam pelarian. Filemon melarikan diri dari panggilan Allah untuk mengasihi. Saya ulangi, Filemon sedang melarikan diri dari panggilan Allah untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan Onesimus sedang melarikan diri dari tanggung jawab. Itu sangat jelas. Sepintas kita lihat kayaknya Filemon aman-aman dan nyaman-nyaman rohani sebagai korban. Tapi sesungguhnya kalau kita mau telisik lebih dalam, kenapa Paulus sampai bilang, terimalah dia bukan lagi sebagai hamba tapi sebagai saudara. Kalau ada kerugian biar aku yang tanggung. Kenapa Paulus sampai menuliskan itu? Besar kemungkinan Paulus tahu hati Filemon. Hati Filemon sakit. Hati Filemon merasa dikhianati. Hati Filemon merasa aku gak sanggup lagi terima yang namanya Onesimus.
Filemon sedang melarikan diri dari panggilan sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yaitu mengasihi. Kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, dan berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Sadarilah saudara, ini panggilan Tuhan buat Filemon yang udah percaya Yesus. Dan ini juga panggilan bagi kita orang-orang yang sudah percaya Yesus. Amin. Saudara, jangan-jangan hari ini pun kita ada di dalam pelarian. Karena kita sedang membenci orang yang membenci kita. Kita tidak mau berdoa bagi orang yang mencaci kita. Kita tidak mau berbuat baik kepada yang membenci kita. Kita tidak mau meminta berkat buat orang yang telah mengutuki kita. Jangan-jangan kita pun sedang ada dalam pelarian. Tapi bersyukurlah saudara. Wow. Filemon dan Onesimus sama-sama dalam pelarian mereka. Tapi di tengah pelarian mereka, Allah tidak membiarkan mereka lari lebih jauh. Allah jumpai mereka melalui perantaraan siapa? Paulus. Anda hari ini sedang lari? Lari dari Tuhan? Anda tahu kebenaran tapi Anda memilih untuk tidak melakukan kebenaran. Anda mengeraskan hati, Anda sedang berlari. Tapi ketahuilah, Tuhan sayang. Annyeonghaseyo. APT. Oh sarangeo ya. Maafkan penyiar bahasa Korea. Di sini ada penyiar bahasa Korea Bapak Ibu ya. Yang main keyboard itu penyiar bahasa Korea. Kalau hari ini kita sadar aku sedang ada dalam pelarian. Tapi hari ini kita masih dikasih nafas. Hari ini kita masih dituntun oleh Roh Kudus datang ke gereja. Hari ini kita nggak bonge, kita bisa dengar firman Tuhan. Saya mau katakan, itu merupakan cara Tuhan, cara Allah untuk menjumpai kita di tengah pelarian kita. Amin. Dalam pelarian, Onesimus dan Filemon dikasihi Tuhan. Allah menjumpai mereka melalui perantaraan Paulus. Lewat kisah ini apa sih pesan Injil buat kita? Ada dua hal yang kita mau bahas. Yang pertama, tadi saya katakan bahwa Onesimus bukan orang percaya kepada Kristus. Onesimus dari kasta budak yang begitu rendah. Onesimus itu di jidatnya itu dicap budaknya siapa saudara? Itu Onesimus. Jadi kayak dia tuh benar-benar kekontrol dan benar-benar terkurung dalam statusnya. Tapi kita lihat bagaimana Paulus menyampaikan Injil dan Onesimus berguna bagi Paulus. Onesimus jadi perantaraan, jadi pengantar surat dari Paulus dalam penjara kepada jemaat yang ada di Kolose. Saya mau katakan bahwa Injil adalah kabar baik bagi semua orang berdosa yang berasal dari kasta manapun, dari bangsa manapun. Kita lihat ini, saudara pasti tahu ayat ini. Saya bacakan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar murid-murid Yesus itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita ini orang Partia, kita ini orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, kita ini orang Yudea, kita ini orang Kapadokia, kita ini orang Pontus, kita ini orang Asia. Kita orang Frigia, kita orang Pamfilia, kita orang Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita baca sama-sama yang tulisan kuning. 1, 2, 3. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ingat saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, itu murid-murid dapat lidah api, bukan dapat sih, di atas kepala mereka ada lidah api. Dan mereka berbahasa dengan bahasa asing. Bahasa asing itu bukan bahasa yang gak dimengerti. Ini misalnya gini, kalau Yusak ada di sana, tiba-tiba Yusak ngomong bahasa Norwegia. Tiba-tiba Yusak ngomong bahasa Afrika, Yusak gak pernah belajar bahasa Afrika. Di situ ada orang Afrika dengar, hah? Itu orang itu putih gendut itu kasep tapinya itu sedang menceritakan tentang perbuatan besar Allah.
dalam bahasaku. Oke? Artinya apa? Nggak usah jadi merasa gimana ketika mendengar yang gendut kasep. Karena ini juga ciptaan Tuhan, ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi orang-orang yang sangat terbatas, mereka untuk belajar bahasa Yunani, mereka untuk belajar bahasa Ibrani, yang tadinya kayaknya nggak pernah bisa mengerti tentang Yesus. Di hari pencurahan Roh Kudus, murid-murid berbahasa bahasa mereka sendiri, berbahasa bahasa daerah orang-orang yang ada di luar ruangan itu. Yang akhirnya mereka orang Mesir, orang mana-mana itu tahu tentang perbuatan besar Allah. Perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah. Tentang apa? Tentang karya penyelamatan Yesus. Di sini menunjukkan apa saudara? Enggak ada satupun suku bangsa yang dibuang oleh Tuhan Yesus. Enggak ada satupun status sosial yang tidak dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan sesungguhnya tidak ada satu agama pun, tidak ada orang yang menganut agama apapun yang tidak dikasihi oleh orang itu, oleh Tuhan Yesus. Izinkan saya mau katakan, kalau Anda punya saudara orang Buddha, saya mau bilang, Tuhan Yesus juga sayang buat dia. Anda punya saudara orang Muslim, saya mau katakan, Tuhan Yesus sayang kepada dia. Dan Yesus mati bukan cuma buat orang Kristen. Yesus mati buat semua orang berdosa. Jadi hari ini kita sama-sama lihat sadar yuk. Bahwa Yesus bukan hanya sebagai Tuhan bagi orang Kristen. Karyanya di atas kayu salib, kasihnya itu ditujukan buat orang-orang berdosa. Celakanya banyak orang yang ngerasa dirinya gak berdosa. Aduh, itu celaka saudara. Kalau ngerasa gak berdosa, ngerasa benar, itulah yang paling celaka. Jadi saya mau katakan sekali lagi. Jangan anti sama orang yang agama lain. Jangan anti sama orang yang suku lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun sangat mengasihi mereka. Seperti Onesimus. Status budak dikasihi luar biasa oleh Yesus. 1 Timotius 1 ayat 15-16 firman Tuhan berkata gini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Paulus bilang apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, saya mau katakan. Yesus tidak hanya mengasihi semua bangsa, semua kasta, tapi Yesus pun mengasihi orang-orang yang begitu berdosa. Di slide saya tulis, stop rasisme. Stop memandang rendah orang yang statusnya di bawah kita. Jika Anda sebagai atasan dan Anda punya karyawan, perlakukan dia sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jika Anda makan di restoran, Anda lihat ada waitersnya, perlakukan dia dengan sudut pandang dia pun dikasihi Tuhan Yesus. Ketika Anda di jalan, Anda lihat supir angkot ngagokan, dia pun dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika kita memandang mereka, orang-orang di luar itu adalah orang-orang yang juga dikasihi Yesus. Apa yang terjadi? Kita tidak akan semena-mena sama mereka. Mungkin saudara pernah lihat, saya harap Anda tidak melakukannya. Tapi lihat aja cukup. Orang makan di restoran, geselapar, waiters datang, salah pesanan, dikata-kata kasar. Waiters lakuin kesalahan, kita marah-marah, orang marah-marah dan meninggalkan restoran. Kayaknya gak ada ruang buat mereka salah. Ya, pembeli adalah raja. Tapi raja sehebat apakah dirimu dan diriku sehingga kita bisa merendahkan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Oke? Pertanyaan reflektif buat kita, mari kita renungkan hal ini. Adakah hari ini sikap hati dalam diri kita yang berprasangka? Mungkin yang rasisme nggak terlalu gimana ya.
Tapi saya mau fokus sama ini. Adakah sikap hati kita dalam diri kita, sikap hati dalam diri kita yang berprasangka bahwa orang yang telah menyakiti kita, dia tidak layak dikasihi oleh Tuhan? Saya ulangi ya. Ada nggak prasangka di dalam hati kita atau keinginan di dalam hati kita? Dia menyakitiku. Dia nggak mungkin dikasihi Tuhan karena dia telah menyakitiku. Kalau ada itu di dalam hati kita, bertobat. Orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang meninggalkan kita, orang yang memfitnah kita, sadarilah mereka pun dikasihi oleh Yesus. Mereka pun sebelum mereka bertobat, Yesus pun sudah berkorban bagi mereka. Penting bagi kita untuk terus mengingat hal ini karena kita punya mental yang seringkali merendahkan orang-orang yang menyakiti kita dan kita merasa gini, dia mah gak layak dikasihi oleh Tuhan. Dia melayaknya dihukum, dikutuk seumur hidupnya karena sudah menyakiti saya. Saya mau katakan, jika Anda dan saya memiliki mental seperti itu, sikap hati seperti itu, Anda dan saya sedang lari dari panggilan kita, yaitu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ketika kita punya rasa dia tidak layak dikasihi oleh Tuhan karena dosanya, karena perilakunya sudah menyakitiku, kita sedang lari dari perintah Tuhan. Kita sebetulnya sedang melarikan diri dari panggilan kita untuk mengasihi. Kita baca sama-sama ini ya, yang putih dan yang kuning. 1, 2, 3. Sikap hati yang seharusnya ada dalam diri seseorang yang telah mengalami Injil ketika tersakiti adalah semakin menyadari bahwa dia memerlukan kasih Kristus untuk mengubahkan kehidupannya dan ada belas kasihan dalam diri kita untuk dia. Dia ini siapa? Dia. Dia ini adalah orang yang menyakiti kita. Seharusnya ketika kita sudah diubahkan oleh Injil, Injil itu berkuasa untuk membuat kita semakin melihat orang yang menyakiti kita itu sebagai orang yang perlu belas kasih Tuhan. Yang sanggup mengubahkan mereka. Dan ada di dalam diri kita belas kasihan untuk kita mendoakan pertobatan mereka. Saya percaya kita semua pernah tersakiti hari ini. Tapi kapan terakhir kita mendoakan orang yang menyakiti kita? Kapan terakhir kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita? Jika Anda dan saya menyadari kita sedang lari dari panggilan Tuhan. Ini menjadi satu panggilan yang kuat untuk kita kembali dan bebenah diri. Saudara, ketika kita lari dari panggilan Tuhan, Tuhan tuh baik. Tuhan tuh gak coret kita dari kakak kerajaan sorga. Dia tetap menjadikan kita anak. Tapi yang jadi masalah gini, kita akan hidup di dalam keletihan. Kita akan hidup di dalam perasaan benci, marah yang tak kunjung usai ketika melihat atau mendengar nama Dia. Mari saudara, jika ada perasaan kebencian, marah, orang yang diubah oleh Injil seharusnya semakin menyadari, oh ya, dia itu perlu kasih Kristus. Bukan jadi gini, tuh kan dikutuk sama Tuhan, saya udah baik, udah ngalamin Injil. Saudara, ketika kita mengalami Injil kasih Kristus, seharusnya ada kerinduan dalam diri kita untuk membawa orang-orang juga mengalami kasih Kristus. Amin. Maka dari itu mari saudara sama-sama yuk. Yusak juga harus bertobat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertobatlah dari sikap eksklusif dan ingatlah bahwa orang terburuk dalam benak kita pun dikasihi Allah dengan sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Sorry ya, tukang sampah. Itu dikasihi Tuhan loh. Gimana kita memperlakukan mereka? Tukang parkir,
Saya bukan merendahkan pekerjaan ya. Tapi itu yang seringkali kita pandang rendah. Bagaimana kita memperlakukan mereka. Mereka juga dikasih oleh Tuhan. Dengan sempurna. Yang kedua. Pesan Injil bagi kita semua hari ini. Setelah Injil itu berlaku bagi semua orang yang berdosa. Yang kedua adalah. Injil apa 1, 2, 3. Memulihkan hubungan dengan sesama. Efesus 2 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu, lambang Kristen itu apa sih? Salib. Terdiri dari berapa garis? 2 garis. 1 garis vertikal, 1 garis horizontal. Hah? Kebalik. Hah? Ya, pokoknya ada garis melintang dan ada garis tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus, horizontal, betul Pak ya? Hah? Oh vertikal, oh ya film Vertical Limit tentang tebing ya, sorry. Udah lama gak belajar ya. Vertikal, oke, ada garis vertikal dan ada garis horizontal. Garis vertikal bicara tentang pemulihan hubungan yang jauh dan yang dekat antara kita dengan Allah yang kudus. Tapi garis yang horizontal itu pun berbicara tentang pemulihan kita yang jauh antar sesama manusia. Yang tadi kita seringkali mengkotak-kotakan, kita merasa kastaku lebih tinggi, aku udah gaji kamu harus tunduk sama aku. Kalau kamu salah itu adalah hakku untuk maki-maki kamu. Injil itu ada bukan untuk mengkotakkan kita. Tapi Injil itu hadir, datang untuk merubah paradigma, menyelamatkan dan merubah paradigma kita. Melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka di situ dikatakan, Paulus katakan, kalian adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Orang-orang kudus dari bangsa mana, itu adalah saudara. Dan kalian semua adalah anggota keluarga Allah. Inilah yang dipesankan oleh Paulus kepada Filemon. Sebab mungkin karena itulah Onesimus dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai apa? Tetapi di dalam Kristus, saya tambah dikit ayatnya. Bukan lagi sebagai hamba, tapi di dalam Kristus terimalah dia sebagai saudara. Bagiku sudah demikian, bagi Paulus Onesimus merupakan saudara, apalagi bagi kamu yang sudah menebusnya dulu. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara, seringkali kita mabuk Injil. Maaf saya pakai kata mabuk Injil. Akhirnya kita hanya terfokus antara kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Sebetulnya ketika Injil menguasai hidup kita, seharusnya hubungan horizontal kita itu pun dipulihkan dan mengalami perubahan. Gimana caranya? Aku sudah tersakiti, aku sudah dikecewakan, aku punya trauma dengan kaum tertentu, dengan orang-orang tertentu, suku tertentu. Ini kuncinya saudara. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dengan merenungkan karya penyelamatan Allah, tangki hati kita akan terisi penuh oleh kasih. Bahkan kasih itu meluber, sehingga dengan kerelaan hati kita dimampukan menjadi inisiator perdamaian. Amin. Orang dunia gini, ayo berdamai, tunggu dia dulu karena dia yang salah. Tapi di dalam Tuhan, gak usah tunggu dia mengasihimu, dia bertobat. Kamu yang harus jadi inisiator perdamaian. 3 hari terakhir di rumah sakit Advent menjadi hari yang sangat spesial buat saya. Ada seorang bapak dari agama lain, dia katakan gini, Yusak, mengampuni itu jangan tunggu orangnya berubah dulu. Mengampuni itu jangan tunggu orangnya bertobat dulu atau tunggu orangnya baik dulu sama kamu. Mengampuni itu, mari kita mulai
sejak sebelum dia berubah, kita sudah mengampuni, mengasihi, dan lakukan yang baik. Wow, bukankah itu yang Yesus ajarkan? Mari saudara, jika hari ini kita sedang lari dari panggilan Tuhan, ya, untuk mengasihi, kita sedang menahan hati kita, keras hati kita, mengeraskan hati kita untuk menjadi inisiator perdamaian. Kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Bertobatlah dari merenungkan perilaku buruk yang kita terima. Dan ingatlah bahwa Allah pun tidak mengingat-ingat pelanggaran kita. Bahkan Ia mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Sok difoto dulu. Ya, saudara, bayangkan, di dompet Anda hanya ada 3.000 rupiah, 1000-an 3. Ketika itu Anda datang ke Alfamart, Anda cek rekening, ternyata di rekening Anda tulisannya saldo tidak cukup. Untuk dicek aja saldonya gak cukup. Ya, maksudnya 3 digit lah, ya 519 rupiah gitu, 3 digit kan, gitu ya. Waktu Anda cek ke situ Alfamart, cat 519 rupiah. Waktu hatimu gimana? Bete ya. Waktu keluar, siapa yang Anda hindari? Tukang parkir. Anda keluar, Anda hindari tukang parkir. Nyumput-nyumput, Anda keluarin, tiba-tiba prit. Di dompet Anda hanya ada 3 uang 1000-an. Anda akan kasih berapa ke tukang parkir? 1000. Yes, betul. Pulangan pun bisa. Ternyata saya tidak sendiri. Begitu Anda kasih 1000, naik mobil nih ceritanya. Kasih 1000, apa yang tukang parkir ngomong? Kurang. Nah, tambah. Perasaan Anda gimana? Dongkol. Marah. Kenapa? Pak tenyaho iya teh tinggal 2000 deui. 2000 akan jadi sangat berharga ketika kita cuman punya 3000. 1000 akan jadi sangat berharga ketika kita cuman punya 3000. Dan itu bisa jadi keributan besar. Betul? Sekarang ceritanya beda. Anda punya 3000 nih. Datang ke ATM. Itu rekening di ATM tiba-tiba belasan digit. Tapi 0 semua, enggak ya. Belasan digit. Dan Anda tarik tunai 5 juta. Supaya balik lagi ke 3 digit. Begitu Anda punya 3 juta itu. Anda beli di Alfamart, beli makanan apa, kembaliannya ada gocengan. Begitu Anda mau keluarin mobil, dikasih 3000, tukang parkir bilang kurang, misalnya ini elit lah ya. Tukang parkir bilang kurang, jadi masalah gak buat saudara? Bahkan saudara kasih tambah 5000. Apa yang membedakan respon hatimu? Apa yang Anda punya? Maka dari itu, ingat selalu apa yang Yesus sudah lakukan, maka tangki hati kita akan penuh. Ketika tangki hati kita penuh, mengasihi orang yang membenci kita, itu bukan satu hal yang sulit. Terima kasih Bu Gembala, bikin tulisannya miring-miring, saya cukup bingung membacanya, tapi saya sudah bisa. Oke? Sudahkah kasih Allah memenuhi hati kita? Sehingga sakit hati atas perlakuan buruk yang kita terima itu sirna, bahkan kasih memancar melalui hidup kita kepada mereka yang melukai kita. Sadarilah saudara, bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan bukanlah permintaan maaf. Sesungguhnya yang kita butuhkan bukanlah perubahan hidup mereka. Tapi yang kita butuhkan untuk kita bisa mengampuni adalah kasih Allah yang memenuhi kehidupan kita. Amin. Udah difoto? Yuk sama-sama kita sadari hal ini yuk. Seringkali kita berpikir gini. Aku butuh dia minta maaf dulu baru aku bisa berubah dan mengasihi dia. Aku butuh bukti dia berubah dulu baru aku bisa mengasihi dia. Halo, itu bukan konsep Injil. Konsep Injil apa? Kita mengasihi sekalipun dia tidak berubah karena kasih Yesus memenuhi kita.
kita menerima sekalipun dia tetap perilakunya sama. Karena kasih Kristus memulihkan hati kita, memenuhi dan meluber di dalam kehidupan kita. Inilah konsep Injil. Kalau gitu, kalau begini, nanti saya diinjak-injak terus. Saudara ingat ya, Kisah Para Rasul 9. Kalau Anda bingung dan takut ngerasa diinjak-injak terus, baca Kisah Para Rasul 9. Orang Kristen disiksa oleh yang namanya Saulus. Gak berdaya, gak mampu. Orang Kristen terancam. Yesus datang langsung, berurusan langsung sama si pengacau yang namanya Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Bagian kita mengasihi karena kita sudah dipenuhi oleh kasih Allah yang tulus. Kejelasan Injil buat kita lewat firman Tuhan hari ini. Apa sih? Supaya kita bisa lebih jelas menangkap firman Tuhan hari ini. Saya beri poin ini. Kita renungkan sama-sama. Karena luka hati yang kita derita, sangat mungkin kita melarikan diri dari panggilan kita yang sesungguhnya, yaitu mengasihi yang Yesus kasihi. Karena luka yang begitu dalam, sangat mungkin akhirnya kita meninggalkan Lukas 6 tadi. Yang berkata kasihilah, berkatilah, berbuatlah baik, berdoalah buat mereka yang membenci engkau. Sangat mungkin karena luka hati kita tinggalkan itu. Tapi bersyukurlah. Karena Injil sore ini kembali menemukan kita. Injil menemukan kita hari ini. Sehingga kita diingatkan dan dipenuhi kembali dengan kasih. Dan dengan kasih itu, Anda dan saya dimampukan untuk mengasihi mereka yang juga Yesus kasih. Karena Injil, Anda dan saya terbebas dari perasaan superioritas. Karena Injil, karena kita merenungkan Injil, pengorbanan Kristus. Akhirnya kita terbebas dari rasa, aku yang paling layak dikasih oleh Tuhan, dia tidak layak karena dia sudah begitu jahat terhadap aku. Itu perasaan superioritas. Dengan merenungkan Injil, kita tahu betapa kita berdosa dan betapa Allah mengasihi kita. Dengan merenungkan Injil, kita punya kerelaan loh untuk menyalurkan kasih dan kepedulian buat orang-orang yang membenci kita. Amin. Karena Injil, kita punya kapasitas hati diperbesar untuk menerima orang-orang yang membenci kita. Amin. Sadarilah, ketika kita hidup di dalam kebencian, kapasitas hati kita kecil. Kapasitas hati yang besar adalah kapasitas hati yang mau menerima orang yang sudah melukai kita. Dan karena Injil, kita bisa jadi inisiator pemulihan. Kita bisa jadi orang yang terlebih dahulu membuka pembicaraan dengan orang yang membenci kita. Kita bisa menjadi orang yang punya dorongan untuk pemulihan hubungan lebih baik di hari kemudian. Tanpa merenungkan Injil, kita akan selalu gini, aku tunggu dia berubah. Ku jadi begini gara-gara dia. Terus ku jadi begini gara-gara dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Jogetnya apa teh? Tapi ketika kita merenungkan Injil, bukan lagi ku jadi begini gara-gara dia. Karena Yesus, ayo kita berdamai. Amin. Kita semua butuh Injil. Kita bangkit berdiri bersama. Kita baca sama-sama bagian ini ya. 1, 2, 3. Kepedulian kita kepada lingkungan terpancar bukan karena ada maksud keuntungan pribadi, tetapi karena kita tahu bahwa Yesus pun mengasihi mereka. Ada loh orang yang takut jahat sama orang karena takut dijahatin balik. Orang ini baik sekali.
Ketika saya ngobrol, lu kok baik banget? Ya karena gue percaya. Kalau gue baik, dia akan baik. Dan kalau gue jahat, dia akan jahat. Jadi supaya gue gak dijahatin, gue jangan jahatin dia. Nunjukin kepedulian, kebaikan luar biasa, tapi motivasinya itu. Dan akhirnya orang ini pun kecewa. Kenapa dia katakan? Kenapa dia kecewa? Karena dia merasa gini, aku sudah baik, tapi dia tetap mengecewakan. Aku sudah baik, tapi dia tetap jahat. Pernah saudara ngalamin itu? Kebaikanmu dibalas dengan kejahatan? Pernah mengalami itu? Dan itu mendatangkan kekecewaan. Bagaimana supaya kita tidak terjebak di pola baik untuk mendatangkan kebaikan. Supaya tidak terjebak di pola itu. Mari kita renungkan Injil. Akhirnya akan muncul dari dalam hati kita kasih, kepedulian, kebaikan bagi lingkungan. Karena kita tahu orang itu pun disayang Tuhan. Konsekuensi orang yang semakin dalam mengenal Injil adalah dia akan mengasihi siapapun yang Tuhan kasihi. Amin. Mari saudara, kita renungkan firman Tuhan ini.